Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Aditya Akbar. Saya dari kelas Perusahaan Negara dan Daerah Ruang 4 dengan dosen pengampu Ibu Diah Handayani Dewi SCMM. Pada video kali ini saya ingin mempresentasikan materi mengenai dinamika pengelolaan BUMD. Kenapa materi tersebut saya pilih? Karena saya ingin menjelaskan bagaimana BUMN mengelola perusahaannya demi tujuan yang telah ditentukan. Sebelumnya, BUMD sendiri ialah usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah dengan tujuan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 331 Ayat 4, disebutkan mengenai tujuan didirikannya BUMD. Tujuannya yaitu memberikan manfaat bagi perekonomian daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum, memperoleh laba dan keuntungan. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk BUMD. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, BUMD sendiri dibagi menjadi dua bentuk, yaitu perusahaan umum daerah dan perusahaan perseroan daerah. Perusahaan umum daerah atau Permuda, yaitu perusahaan yang seluruh modalnya disediakan oleh pemerintah daerah itu sendiri, serta pendapatannya juga diterima oleh daerah tersebut. Yang kedua yaitu perusahaan perseroan daerah atau Perseroda, yaitu perusahaan yang paling sedikit 51% modalnya terbagi dalam saham yang dimiliki oleh satu daerah. Selanjutnya yaitu masalah yang sering dihadapi dalam konsep yang berkaitan dengan pengelolaan BUMD sendiri. Permasalahan pertama yaitu permasalahan terkait payung hukum pengaturan BUMD. Terjadinya tumpang tindih aturan sektoral seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang kekayaan negara yang dipisahkan dan Undang-Undang Penanaman Modal dan Investasi. Yang kedua yaitu permasalahan manajemen pengelolaan terkait dengan penerapan konsep good governance yang dikendalai oleh perbedaan karakteristik dari setiap BUMD. Yang ketiga yaitu permasalahan sumber daya manusia dalam pengelolaan BUMD. Permasalahan ini terjadi pada ketidakmampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan kompeten di bidangnya. Yang keempat yaitu permasalahan pengawasan dan pembinaan BUMD. Pengawasan dan pembinaan sendiri dilakukan oleh masing-masing BUMD. Untuk BUMD perseroan, hal ini diatur pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007. Yang terakhir yaitu permasalahan restrukturisasi BUMD. Permasalahan ini hadir dalam jumlah BUMD yang ada serta perbedaan karakteristik masing-masing BUMD, sehingga menyebabkan pengelolaan BUMD sendiri tidak fokus. Selanjutnya yaitu latar belakang dari pengelolaan BUMD. Untuk yang pertama yaitu BUMD non-persero. Latar belakang dari pengelolaan ini yaitu dengan menjalankan misi sosial, kemanfaatan umum, dan pelayanan jasa. Yang kedua yaitu dengan BUMD dengan bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang ketiga BUMD dengan bidang usaha yang belum banyak diminati oleh sektor usaha. Selanjutnya latar belakang dari pengelolaan BUMD persero. Yang pertama yaitu kemandirian resiko, yang kedua hak pengawasan lebih besar, yang ketiga kemudahan sumber modal, yang keempat keakuratan keputusan yang diambil, yang kelima, operasional yang lebih efisien. Terakhir yaitu kesimpulan dari materi kali ini, yaitu dengan melihat tujuan serta makna dari didirikannya BUMD sendiri ialah membantu dalam segi pendapatan daerah tersebut dengan mencari keuntungan serta menjalankan manfaat umum. Dengan dihadirkannya BUMD dalam bentuk persero dan non-persero dapat menghadirkan keuntungan dari segala pihak dari pemerintah hingga masyarakat itu sendiri. Dalam dasar dari pengelolaan BUMD non-persero sendiri ialah menghadirkan pelayanan serta memenuhi hajat orang banyak. Lalu dasar dari pengelolaan BUMD persero sendiri ialah mewujudkan konsep tata kelola perusahaan yang baik. Sekian presentasi dari materi dinamika pengelolaan BUMD sendiri. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.